Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samsinar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah desain grafis. Sejarah desain grafis merupakan perjalanan panjang yang melibatkan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan pergeseran budaya dari zaman prasejarah hingga era digital yang kita kenal saat ini. Yang pertama, zaman prasejarah hingga Mesir kuno. Desain grafis primitif pertama muncul dalam bentuk seni gua, lukisan dinding, dan hieroglif di dinding-dinding gua serta artefak-artefak kuno Mesir. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk menyampaikan pesan, cerita, atau informasi kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan tulisan atau pada saat abad pertengahan. Perkembangan sistem tulisan seperti aksara Mesir, aksara hieroglif, aksara kanji, dan aksara Latin memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematif dan efektif. Pada zaman ini, desain grafis lebih berkaitan dengan penggunaan huruf dan simbol untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, percetakan dan revolusi industri atau abad pertengahan sampai abad ke-19. Revolusi percetakan dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 membawa perubahan signifikan dalam produksi buku, pamflet, dan surat kabar. Desain grafis menjadi penting dalam menyusun layout dan komunikasi visual yang efektif. Yang keempat, perkembangan seni dan desain mulai abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan perkembangan gerakan seni seperti Art Nouveau, Art Deco, dan Bauhaus. Dan yang terakhir, desain grafis modern mulai abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan teknologi komputer dan digital pada paruh abad ke-20 membawa revolusi besar dalam desain grafis. Penggunaan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign memungkinkan desain untuk menciptakan karya dengan lebih efisien dan kreatif. Internet dan media sosial juga mengubah cara desain grafis disebarkan dan dikonsumsi. Hingga saat ini, desain grafis terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan budaya. Desain grafis modern tidak hanya fokus pada estetika visual, tetapi juga pada pengalaman pengguna, interaksi, dan respon yang dihasilkan dari karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dian Maharani Usdar. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari desain grafis. Terdapat beberapa tujuan yang menjadi alasan pentingnya mempelajari desain grafis, yaitu yang pertama, untuk membuka pintu menuju berbagai peluang karir di industri kreatif. Seorang desainer grafis dapat bekerja di berbagai bidang, termasuk periklanan, branding, desain web, media sosial, percetakan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari desain grafis. Terdapat beberapa tujuan yang menjadi alasan pentingnya mempelajari desain grafis, yaitu yang pertama, untuk membuka pintu menuju berbagai peluang karir di industri kreatif. Seorang desainer grafis dapat bekerja di berbagai bidang, termasuk periklanan, branding, desain web, media sosial, percetakan, dan lain-lain. Yang kedua, seseorang dapat mengembangkan keterampilan kreatifnya, termasuk kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, menggambarkan konsep-konsep kompleks secara visual, dan mengkomunikasikan pesan-pesan dengan daya tarik yang kuat. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip desain. Salah satu tujuan utama mempelajari desain grafis adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar desain seperti komposisi, tipografi, warna, dan ruang negatif. Ini memungkinkan seorang desainer untuk membuat karya-karya yang estetis dan efektif. Kemudian yang keempat, menyediakan solusi kreatif untuk masalah komunikasi. Desain grafis memberikan alat untuk menyampaikan pesan-pesan secara visual dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Seorang desainer grafis dapat menyediakan solusi kreatif untuk masalah komunikasi, baik itu dalam konteks pemasaran, edukasi, atau kampanye sosial. Kemudian yang terakhir, berkontribusi pada pengembangan visual budaya.
Desain grafis memiliki peran penting dalam membentuk visual budaya suatu masyarakat. Seorang desainer grafis dapat berkontribusi pada pengembangan visual budaya dengan menciptakan karya-karya yang merefleksikan nilai-nilai, identitas, dan aspirasi masyarakatnya. 2. Pada tahun 1890-an, perkembangan seni Nouveau dan poster art. Seni Nouveau atau Art Nouveau mempengaruhi desain poster dengan kurva organik, ornamen, dan tipografi artistik. Harpouise Mucha dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan ini. Ini adalah contoh posternya. 3. Pada tahun 1900-an awal, desain poster Perang Dunia dan propaganda. Perang Dunia I melihat perkembangan poster sebagai alat propaganda yang kuat. Poster digunakan untuk mobilisasi dukungan dan penyampaian pesan patriotik. Ini contoh posternya. 4. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, desain modern dan Bauhaus. Gaya desain modern dan prinsip-prinsip Bauhaus mempengaruhi poster dengan kesederhanaan, keterbacaan, dan penggunaan elemen grafis yang bersih. Ini contoh posternya. 5. Periode Perang Dunia II, poster propaganda dan informasi. Desain poster terus digunakan sebagai alat propaganda selama Perang Dunia II untuk menggerakkan dukungan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini contoh posternya. 6. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, desain grafis dan tipografi. Revolusi desain grafis membawa perubahan besar dalam cara poster dirancang. Tipografi yang kuat dan gambar yang lebih bersih atau minimalis menjadi tren saat itu. Ini contoh posternya. 7. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, desain digital dan komputerisasi. Kemajuan teknologi komputer membawa desain poster ke era digital. Penggunaan software desain seperti Adobe Illustrator dan Photoshop mulai dikenal. 8. Pada tahun 2000-an hingga sekarang, desain interaktif dan multimedia. Poster digital interaktif dan multimedia semakin populer dengan perkembangannya teknologi internet. Desainer menggunakan elemen animasi, video, interaktivitas untuk meningkatkan daya tarik poster. Perkembangan desain poster terus berlanjut sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren seni kontemporer. Desainer modern seringkali menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan teknologi canggih untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan menarik. Nama saya Ijat Hamdanil. Saya akan memaparkan analisis poster Bung Ayo Bung. Poster Bung Ayo Bung karya Affandi merupakan manifestasi visual dari semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk memutuskan rantai penjajahan. Dengan ukuran 50 x 70 cm, poster ini menciptakan impact visual yang kuat melalui penggunaan warna merah, hitam, dan putih. Ilustrasi utama menampilkan seorang figur yang kuat, tangan kanannya dikepal, merontak, memutuskan rantai penjajahan. Goresan garis patah-patah memberikan kesan tegas dan semangat untuk menciptakan kemerdekaan. Sangsaka merah putih berkibar di foreground melambangkan hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka dari penderitaan penjajah. Latar belakang putih mencerminkan kebersihan dan semangat kemerdekaan. Goresan garis geometris menciptakan dimensi visual dan ruang yang nyata. Teknik pembuatan poster ini pertama kali dilakukan oleh Affandi dengan gambar dan cetakan dua warna di atas koran menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, poster ini diperbanyak dan teknik sablon oleh kelompok seniman Indonesia Muda mencerminkan semangat revolusi.
using all form of persuasions, memadukan elemen visual, teks, dan semboyan untuk mengajak para pemuda berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Dilihat dari segi isi dan sumber informasi, poster ini dapat dikategorikan sebagai propaganda putih karena bersumber dari semangat dan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, serta diciptakan oleh seniman Indonesia untuk rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari sejarah visual Indonesia, poster Bung Ayo Bung bukan hanya karya seni, melainkan simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan yang abadi. Kesederhanaan ukuran, warna, dan teknik produksi poster ini memberikan pesan yang kuat, menandakan periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang ditandai oleh semangat perjuangan dan keinginan merdeka. Perkenalkan, nama saya Irwan Saksan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan mempelajari desain poster. Yang pertama, sebagai komunikasi yang efektif. Desain poster membantu mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan dapat dengan jelas dipahami oleh audiens atau target. 2. Kreativitas dan ekspresi diri. Mempelajari desain poster memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas dan mengekspresikan diri agar dapat mengembangkan gaya desain yang unik dan menciptakan karya seni yang mencerminkan identitas atau pesan tertentu. 3. Menarik perhatian. Desain poster yang baik dapat menarik perhatian lebih banyak orang. Mempelajari elemen desain seperti warna, tipografi, dan tata letak membantu dalam menciptakan visual yang menarik dan memikat. 4. Sebagai promosi dan pemasaran. Desain poster seringkali digunakan untuk keperluan promosi dan pemasaran. Mempelajari desain poster membantu untuk memahami bagaimana menciptakan materi promosi yang efektif untuk produk, acara, atau layanan tertentu. 5. Keterampilan teknis. Mempelajari desain poster melibatkan pemahaman tentang perangkat lunak, desain grafis, teknik fotografi, dan manipulasi gambar. Ini dapat membantu mengembangkan keterampilan teknis yang berguna dalam dunia desain dan industri kreatif.